Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Wah, gini Pak Agung, boleh minta waktunya sebentar Pak Agung? Oh ya, boleh saja. Ini kebetulan saya tidak mempunyai jam mengajar. Hari ini kebetulan jamnya adalah jam agama. Jadi nanti hari ini jam ini saya ada waktu luang. Iya Pak Agung, gini Pak Agung, saya punya kegelisahan sebenarnya Pak Agung. Akhir-akhir ini tuh saya punya masalah Pak Agung tentang anak kelas 1, tentang pembelajaran PJOK yang saya ampu Pak. Jadi ya saya pengen sharing-sharing seperti itu Pak Agung. Oh iya, jadi anak kelas 1 yang baru masuk kemarin ya? Iya Pak. Ini kemarin jumlahnya berapa ini jadinya yang kelas 1 itu kemarin? Kelas 115 Pak. Alhamdulillah ya. Kayak saya kemarin belum sempat tanya berapa jumlahnya. Oh ya Pak Wahyu, jadi apa nih Pak Wahyu yang menjadi harapan pembicaraan pada siang hari ini Pak Wahyu? Iya, gini Pak Agung, saya tuh pengen sharing, barangkali bisa menemukan jalan keluar atau solusi atau pencerahan lah seperti itu Pak Agung. Tentang penanganan murid, kebetulan kan anak kelas 1 ada yang ABK Pak. Nah kebetulan kan saya mengampu PJOK seperti itu Pak Agung. Oke. Itu ada berapa anak Pak Wahyu? Kebetulan cuma ada 1 Pak. Oh ya, cuma ada 1 ya. Iya, Pak. Nah, ini menurut Pak Wahyu nih, apa yang menjadi kendala Pak Wahyu dalam mengajar siswa 1 tadi ya, tadi ABK dalam pembelajaran PJOK yang panjenengan lakukan itu Pak Wahyu? Iya Pak, gini Pak, kalau saya cerita, ceritanya gini Pak, yang saya alami itu siswa ABK ini selalu ditunggu oleh orang tuanya Pak pada saat saya ngajar. Jadi kayak saya itu kayak nggak leluasa seperti itu Pak Agung. Jadi dalam pemberian materi, penanganan pada siswa tersebut itu seakan-akan kayak orang tua itu tidak percaya sama saya. Jadi kan saya agak merasa canggung seperti itu Pak. Jadi apa? Si orang tuanya itu selalu mengikuti kegiatan yang jenengan lakukan gitu sama anak-anaknya itu? Iya, jadi itu benar-benar ditungguin dari awal sampai akhir Pak. Jadi kan ya namanya guru kalau ada rasa tidak percaya terhadap yang kita berikan ya agak gimana gitu kan Pak. Malah jadi serasa seperti artis malah ya. Pervisi mohon Pak. Iya. Oh ya, begitu ya. Jadi ini kira-kira apa nih yang bisa membuat Pak Wahyu nyaman dalam memberikan pembelajaran pada anak tersebut? Ya, seperti yang saya kemukakan tadi Pak Agung, saya tuh pengennya ya tentu saja kepercayaan dari orang tua tersebut Pak Agung. Juga dari rekan-rekan kan mungkin ada pandangan wah itu anak ABK jadi kan ada penanganan khusus mungkin saya tidak kurang tepat dalam pandangannya padahal kan saya yakin bisa memberikan yang terbaik di samping itu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa ABK tersebut Pak. Nah itu ya, anak tersebut itu sebenarnya ABK-nya apanya itu yang mungkin yang kurang? Kebetulan kan sistem geraknya itu kurang Pak. Jadi dalam anak itu berjalan, bergerak itu tidak seperti anak-anak yang lain yang lain Pak. Bukannya catat bukan Pak, tapi memang gimana ya Pak ya? Kayak sarafnya itu ada yang kelainan gitu Pak. Jadi kan geraknya itu kalau jalan nggak bisa, maksudnya larinya tidak bisa cepat. Geraknya tidak sesuai dengan anak-anak di usianya seperti itu Pak. Iya. Ya, saya paham dengan keinginan Pak Wahyu ya. Tentunya karena kan tentunya Pak Wahyu mempunyai keinginan atau menginginkan keluasaan dan kepercayaan dalam mengajar itu. Nah, lalu menurut Pak Wahyu nih, apa saja yang bisa membuat rekan kerja atau rekan panjenengan teman-teman guru itu dan orang tua yang bisa memberikan kepercayaan kepada Pak Wahyu dalam materi olahraga? Nah, di sini kan
yang mungkin saya akan lakukan ya Pak ya, memberikan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa ABK tersebut Pak. Jadi contohnya ya Pak ya, ketika anak lain yang maksudnya tidak berkebutuhan khusus itu suruh lari ya Pak ya, terus mungkin saya kasihkan yang jalan saja. Jadi yang ringan-ringan seperti itu. Mungkin juga dalam aktivitas gerak yang lain yang manipulatif ya Pak ya. Jadi saya berikan cuma gerak dasarnya saja Pak. Pada intinya materi yang saya sampaikan sudah saya sampaikan. Yang penting kan anak melakukan dan materi tersampaikan seperti itu Pak. Ya, tentunya nek kalau dipaksakan juga mungkin tidak bisa ya. Ya anak yang ABK dengan anak yang normal, tentu nek kalau dipaksakan tentunya akan malah akan apa? Membuat si anak ini yang ABK ini nanti malah jadi kesulitan ya. Iya, di samping kesulitan juga kan ada rasa kayak dibeda-bedakan seperti itu loh Pak. Jadi kan ya kalau tidak kita memberikan yang tepat kan nanti kan takutnya ya tadi kan ada yang orang tua menjaga seperti itu Pak. Jadi kan ya nggak enak seperti itu Pak. Iya. Nah, lalu apa yang menjadi kekhawatirannya Pak orang tua ya tentunya orang tua siswa ABK itu dalam pembelajaran PJOK yang jenengan ajarkan itu Pak? Nah di sini kan mungkin ya Pak ya orang tua itu merasa khawatir Pak, merasa khawatir kalau anaknya itu mengalami cedera Pak dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Kan tahu sendiri kan kalau PJOK kan memang aktivitasnya geraknya banyak Pak. Nah mungkin takut jatuh, mungkin takut cedera, mungkin takut kena bola atau gimana. Pasti kan ada mungkin rasa overprotective dari orang tua tersebut pada siswa Pak. Betul. Nah ini Pak Wahyu, kalau boleh tahu Pak Wahyu, apakah Pak Wahyu pernah mengkomunikasikan dengan secara langsung ya, secara langsung tentang pembelajaran jenengan itu kepada orang tua siswa Pak Wahyu? Nah kebetulan sekali Pak. Pada waktu awal-awal pembelajaran itu saya sebenarnya sudah mengkomunikasikan bahwa orang tua tidak perlu menunggu anaknya dalam proses pembelajaran dan mempercayakan pembelajaran PJOK itu tidak istilahnya se ekstrim yang dipikirkan orang tua tersebut Pak. Nah kalau begitu apa yang Bapak rencanakan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Nah mungkin ya dalam angan-angan saya Pak ya, mungkin yang pertama tentu saja saya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah Pak, karena kan sebagai penanggung jawab sekolah dan juga kebijakan ya Pak dan mungkin sama rekan-rekan juga gimana cara mengkomunikasikan dengan orang tua yang baik tanpa harus menyinggung dan yang juga dikhususkan pada orang tuanya juga Pak. Jadi agar orang tua itu tidak menunggu dalam proses pembelajaran. Yang terus saya juga mungkin juga akan mengkomunikasikan kasih pengertian lah istilahnya Pak pada orang tua bahwa agar gimana ya agar orang tua itu percaya sama saya Pak dalam proses pembelajaran dan benar-benar pelajaran PJOK itu nyaman dan aman dan tidak ada istilahnya membuat cedera. Kalau cedera kan memang berarti kan istilahnya mungkin hal yang tak terduga, tapi kemungkinan tidak akan terjadi. Dan mungkin yang terakhir tentunya saja akan memberikan materi sesuai kebutuhan dari ABK tersebut. Iya. Seperti itu Pak. Nah, ada nggak kemungkinan misalkan kan karena kan panjenengan kan guru mapel ya? Iya Pak. Nanti mungkin karena kan tadi jenengan akan yang pertama akan ketemu dengan kepala sekolah, kemudian juga akan mengkomunikasikan lagi dengan orang tua. Ada nggak kemungkinan nanti mempertemukan ditambah dengan wali kelasnya gitu? Kan nanti kan kelas 1, jadi guru kelas 1, terus kemudian kepala sekolah, dan ditambah dengan orang tua si anak yang ABK itu tadi. Iya Pak, iya saya juga mengkomunikasikan itu. Mungkin juga saya juga akan mengomongkan pada wali kelas ya Pak ya, supaya nanti wali kelas juga menyampaikan keluh kesah saya, maksudnya kekhawatiran saya terhadap orang tua tersebut agar orang tua tersebut percayalah istilahnya seperti itu Pak. Ya. Jadi kan kalau nanti ketemu tentunya kan wali kelas kan juga biasanya kan juga punya apa namanya
keluh kesah tersendiri terhadap anak tersebut. Nah, tapi bagus sekali dengan apa yang sudah Pak Wahyu rencanakan tadi. Dan itu nanti apa namanya, bagaimana Pak dalam mengatasi cara jika ada hambatan mungkin ya dalam mempertemukan apa, dalam mengkomunikasikan kepada kepala sekolah, kemudian guru kelas dan orang tua. Ini kira-kira cara bagaimana Pak Wahyu nanti akan mengatasinya terkait dengan hambatan-hambatan itu nanti akan terjadi? Kalau hambatan, saya kira pasti selalu akan ada hambatan ya Pak ya. Iya. Nah, untuk menanggulangi itu tentu saja saya mungkin akan melakukan satu kegiatan Pak pembelajaran, di mana pembelajaran itu saya menghadirkan orang tua sekaligus kepala sekolah. Ya memang sengaja biar ditungguin Pak. Maksud saya gini, biar orang tua itu percaya yang saya ajarkan itu bener-bener apa ya, tidak ada resiko dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kan kalau mengajar kan tadi kan mengajar ditungguin, tapi kan tunggunya tidak aktif, seperti maksudnya kan tidak pasti sedetail pembelajarannya cuma lihat dari jauh atau enggak gitu. Nah di sini saya hadirkan secara penuh dalam pembelajaran itu Pak, biar orang tua itu percayalah dengan apa yang saya kasihkan Pak. Saya setuju sekali nih dengan langkah nanti yang panjenengan akan lakukan dalam mengantisipasi hambatan-hambatan nanti yang akan terjadi. Nah, ini lalu apa ini komitmennya Pak Wahyu terhadap rencana aksi ini? Ya, tentu saja saya akan berkomitmen melaksanakan yang saya rencanakan itu dengan sungguh-sungguh Pak, dan juga akan selalu memberikan materi atau sesuai dengan kebutuhan anak ini, nggak cuma di awal-awal saja. Biasanya kan kita kan bumbu-bumbu di awal kan. Tapi saya juga kan selalu akan memberikan pada saat pembelajaran PJOK pada anak berkebutuhan khusus tersebut Pak. Nah, dalam melaksanakan itu nanti siapa dan apa yang dapat membantu Pak Wahyu dalam menjaga komitmen yang sudah panjenengan canangkan tadi? Ya tentu saja saya juga membutuhkan dukungan ya Pak ya. Nah, dukungan mungkin yang pertama tentu saja kepada Pak Kepala Sekolah ya Pak, tentang kepercayaan, juga kepada wali murid Pak. Jadi nanti kan saya minta bantuan untuk mengkomunikasikan apa yang saya rasakan dalam pembelajaran. Juga mungkin orang tua, terkhususkan pada orang tuanya seperti itu Pak. Jadi dukungan kepercayaan istilahnya seperti itu Pak. Wah, bagus sekali. Wah, mantap. Nah, saya tentunya akan selalu mendukung dengan apa yang Bapak akan laksanakan supaya nanti akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Tapi nanti setelah nanti pelaksanaannya saya akan tunggu lagi. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Jadi nanti kalau ada apa-apa nanti kita bisa sharing lagi. Terima kasih Pak Agung. Tentu saja saya akan merefleksikan nanti setiap kegiatan dan sharing-sharing lagi sama Pak Agung. Pokoknya terima kasih banyak atas semuanya, atas sharing dan waktunya ya Pak ya. Semoga saya dapat melaksanakan dengan baik. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.